Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, kita masih belajar tentang pecahan ya. Siapa yang masih ingat pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Ingat bahwa pekan lalu kita telah belajar mengenal pecahan dan pecahan senilai ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ada dua, yaitu 1. Pecahan biasa, dan yang kedua adalah pecahan campuran. Mari kita membahas pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, pecahan biasa. Perhatikan gambar berikut. Gambar A menunjukkan pecahan 5/8, sedangkan gambar B menunjukkan pecahan 6/12. Berarti, kok bisa sih dari gambar jadinya 5/8 atau 6/12? Nah, 5/8 itu diperoleh dari 5, biasanya kita sebut dengan nama pembilang. Ini diperoleh dari bagian yang diarsir ya. Sedangkan 8 yang biasa disebut dengan penyebut, ini diperoleh dari bagian yang diarsir ditambah dengan bagian yang tidak diarsir. Ya. Begitu pula dengan gambar yang B atau 6/12 ini. Kemudian, suatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut ini dinamakan dengan pecahan biasa. Contoh dari pecahan biasa antara lain 1/2, 11/14, 47/23. Masih mengenai pecahan biasa. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ini terdapat kolom lambang pecahan dan kolom nama pecahan ya. Nah, pada bagian kolom lambang pecahan, di sini ada angka 2 dan 3. Ini dinamakan dengan 2/3. Kemudian yang ini ada angka 6 dan 12. Maka nama pecahannya adalah 6/12. Dan yang terakhir ini ada angka 15 dan 11. Maka ini dinamakan atau nama pecahannya yaitu 15/11. Pecahan 2/3 dan 6/12 merupakan pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, sehingga pecahan tersebut dinamakan pecahan murni. Pecahan murni dapat disebut pecahan biasa
Tetapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut sebagai pecahan murni. Diingat ya, pecahan murni ini pembilangnya ini kurang dari penyebut. Nah, ini kan kurang ya, 2/3. Ini kan kurang ya dari penyebutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, yaitu pecahan campuran. Yang pertama atau yang A, mengenal pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Bu Ratih, bilangan bulat itu yang mana? Letaknya di mana? Nah, untuk pecahan campuran, bilangan bulat ini letaknya berada di depan. Contoh ya ini. Ini ada 1, 2, dan 7. Ini dinamakan dengan bilangan bulat. Kemudian yang pecahan biasanya yang 1/2, 3/4, atau ini 5/7. Ya, jadi kalau ada bilangan bulat dan pecahan biasa itu dinamakan dengan pecahan campuran. Ya. Terus perhatikan tabel berikut seperti tadi ya. Di sini ada tabel yang berisi kolom, lambang pecahan, dan nama pecahan. Nah, di sini bagian kolom lambang pecahan ada angka 1, 3, dan 4. Nama pecahannya yaitu 1, 3/4. Kemudian di sini ada angka 2, 1, dan 6. Ini nama pecahannya yaitu 2, 1/6. Dan yang terakhir di sini ada angka 3, 3, dan 4. Nama pecahannya yaitu 3, 3/4. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu masih tentang pecahan campuran ya. Yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini tertulis ya, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat. Ini ada syarat, yaitu angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Langsung saja ya masuk ke contoh. Di sini ada contoh, ubahlah 11/6 menjadi pecahan campuran. Nah, untuk ini kita menggunakan cara porogabit ya. Angka 11 atau pembilang ini kita letakkan di bagian dalam. Kemudian angka 6 atau penyebut kita letakkan di bagian luar. Kemudian 11 dibagi 6 yang mendekati adalah 1. Nah, 1 ini kita letakkan di atas sini. Ya. Ini sebagai hasil baginya. Kemudian 1 dikali 6 hasilnya 6. Kemudian 11 dikurangi 6 hasilnya adalah 5. 5 ini dinamakan sisa pembagian. Nah, caranya untuk mengubah ini setelah ketemu semua, caranya mengubah menjadi pecahan campuran yaitu angka 1 atau hasil bagi tadi
kita letakkan di depan sebagai bilangan bulat. Kemudian angka 5 atau sisa pembagian tadi kita letakkan sebagai pembilang atau angka atas. Kemudian angka 6 ini kita letakkan di bawah atau sebagai penyebut. Jadi 11/6 pecahan campurannya adalah 1, 5/6. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, nah sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah di sini ada langkah-langkah, ada 3. Kita langsung ke contoh terlebih dahulu ya. Nah contohnya, ubahlah 27/8 menjadi pecahan biasa. Caranya, nih ya, ini kan 27/8. Caranya tadi untuk mengikuti langkah-langkahnya, yang pertama, kalikan penyebut dengan bagian bilangan bulat. Nah, di sini penyebutnya adalah 8, dan bilangan bulatnya adalah 2. Maka 8 dikali 2. 8 dikali 2 ya. Nah, kemudian jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Nah, dijumlah dengan 7 ya, pembilangnya 7 ya. Kemudian per 8 ya. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian dijumlahkan dengan 7/8. 16 ditambah 7 sama dengan 23/8. Jadi 27/8 sama dengan 23/8. Ini pecahan biasanya. Paham sampai di sini cara-caranya? Ini ada latihan soal. Ada 3 soal. Yang pertama tentang nama pecahan. Kemudian yang kedua ada pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, yang ketiga ada pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Berarti akhiri dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.